Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, sir, and morning, all of friends who watching this video. This video is for presentation, and now we will explain or express presentation in this chapter report of curriculum dan pembelajaran about konsep kurikulum. So let's introduce our group. So first, I am Ajeng Yonika Hanifa as moderator. So and Teh Depi Farida as the first materi. So say hi. So for the second materi is Hasna Kuratul Aini. So say hi, Hasna. So before we discussion or presentation, I have to permission first for Mr. Andriana as lecturer of this subject, and you all to opening this presentation. So Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I'm going to reading the layout of today's presentation. So the first is opening, to share the chapter report of course, in our WhatsApp group, and PPT, and watching our presentation on YouTube channel. So the third is Q&A session and the discussion session, and four is closing. So the first event is the opening. Let's us open the presentation by the first materi. So to Tendep, silakan. Okay, thank you. Yeah. Oke guys, saya di sini sebagai materi pertama yang akan menyampaikan materi pengertian kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum segi etik. Nah, secara pengetahuan kita secara umum, si etimologis ini itu berasal dari Webster, yaitu menurut Webster tersendiri kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni kurir, di mana artinya itu adalah bercepat, tergesa-gesa, dan nah jadi kurikulum itu berasal dari bahasa berarti jarak yang tempuh. Nah oleh sebab itu istilah kurikulum tersendiri itu pertama kali dipakai dan khususnya di Indonesia. Kemudian kurikulum juga memiliki aturan seperti ketahui pendidikan tujuan jelas, demikian juga dalam jarak. Kemudian pertimbangan dalam menentukan tujuan pendidikan dan pembelajaran meliputi aspek filosofis, psikologis, dan juga sosial sebagai dasar kurikulum. Dan itu pun kurikulum itu merupakan salah satu komponen penting. Nah, kurikulum ini juga merupakan kompetensi yang penting pendidikannya dan menunjang tujuan pendidikan dan pembelajaran, di mana kurikulum juga dapat diimplementasikan sebagai pembelajaran menggunakan metode dan sumber belajar yang tepat terjadi dalam konteks tertentu, dan juga atau akhir dari kurikulum tersebut atau pelaksanaan kurikulum tersebut akan mencapai.
ada pengertian tertematis kurikulum menurut pandangan nasional. Nah, di mana tentang itu itu berkembang dan dipakai kan. Nah, yang berarti sejumlah pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk memenuhi tahap proses pendidikan. Nah, jadi pada saat itu secara tradisional itu dipandang asik gitu, karena kurikulum sebagai rencana pembelajaran di suatu instansi atau sekolah yang mencakup materi yang pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan atau dengan kata lain. Kemudian ada pengertian kurikulum pandangan. Nah, istilah itu kurikulum pada itu adalah suatu usaha yang terencana, terorganisir untuk menciptakan suatu pengalaman dan suatu bertanggung jawab sekolah atau instansi terkait ataupun lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada konsep kurikulum dan pelajaran terdapat 4 jenis, dan kebetulan kelompok kami itu mengambil dari pandangan menurut nah, kelompok kami itu kebetulan mengambil contoh dari salah satu ahli bahasa. Empat model. Pertama ada model dualistik atau the dualistic model. Nah, di mana kurikulum ini dan pembelajaran itu terpisah gitu, atau tidak bukan tidak salah, tapi tidak saling karena kurikulum itu pada dasarnya kurikulum seharusnya menjadi input atau sistem pengajaran, tetapi di model logistik ini kurikulum itu tidak tampak depannya. Demikian juga dengan pengajaran yang semestinya memberikan balikan gitu, dalam proses pengenaan kurikulum. Model logistik ini tidak terjadi gitu, karena kurikulum dan juga pengajaran memiliki jalan sendiri-sendiri, maksudnya struktur sendiri-sendiri. Jadi masing-masing pengajaran antara pendidikan juga kurikulum. Jadi dalam model logistik ini mereka jalan mempunyai jalan masing-masing atau struktur masing-masing. Kemudian ada model berkaitan atau the concentric model, di mana kurikulum pembelajaran itu saling berkaitan, terdapat juga ketergantungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada model konsentris atau di mana kurikulum itu hampir sama modelnya seperti model kaitan, karena model konsentrik itu sama-sama sama pengertiannya sama model kaitan. Jadi tidak terlalu signifikan. Kemudian yang terakhir ada siklus atau the cyclical, di mana hubungan itu menggunakan timbangan atau seperti simbiosis mutualisme mungkin ya. Jadi saling berkegantungan, saling berkaitan dan saling bersinkronisasi. Keduanya itu saling memengaruhi. Nah, segala kan dalam proses pelajaran atau belajar gitu, itu tuh akan kurikulum juga akan Nah, kemudian meskipun tetapi dalam siklus ini antara kurikulum masih konsepnya yang
eh, dalam hubungan atau kedudukannya gitu ya, eh, antar pembelajaran juga kurikulumnya itu sangat berkedudukan itu sangat erat gitu. Sama-sama gimana kayak kedudukan itu sama gitu, tapi yang itu hanyalah ke konteks analisisnya saja. Untuk selanjutnya mengenai eh, ilustrasi bagaimana statistik, model berkaitan, model konseptis, dan juga model siklus bisa dilihat eh, eh, chapter report yang kami buat. Di situ ada kayak ilustrasi antara gambar-gambar dengan masing-masing model, kayak model yang berbeda. Jadi kesimpulan itu untuk penyampaian saya adalah hubungan antara pembelajaran dan kurikulum itu sangat erat karena proses pembelajaran tanpa ada kurikulum itu sebagai acuan akan tidak seperti tujuan yang telah tertulis atau yang telah apa ya, yang terstruktur berdasarkan pembelajaran itu salah satunya tidak disangkut pautkan. Kemudian pembelajaran juga atau kurikulum sangat erat kaitannya gitu dengan pendidikan, karena pendidikan tujuan akhirnya itu eh, berpengaruh penting atau dalam jangka waktu yang baik. Untuk Ajeng cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, thank you for Teh Devi untuk dari uh, so for the next battery, the second battery for Teh Hasna. Okay, thank you, Ajeng. And I'm going to explain the next material about concept curriculum. Konsep kurikulum adalah sebuah rancangan pemikiran yang dituangkan dan bertujuan untuk proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Nah, dalam konsep kurikulum ini, banyak para ahli yang mengemukakan arti dari kurikulum sendiri. Nah, tetapi saya di sini mengambil dari satu statement yang dikemukakan oleh Hasan. Nah, bahwasannya kurikulum secara konseptual itu dapat dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama, kurikulum sebagai ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan atau proses. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat di chapter report bagaimana siklus atau saling ketergantungannya antara 4 kurikulum ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari konsep kurikulum yang dikemukakan oleh Hasan. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai ide atau gagasan, di mana kurikulum ini sebagai pemikiran yang dituangkan untuk proses terrealisasinya kurikulum dalam proses pembelajaran pendidikan. Nah, biasanya ini tidak secara tertulis, dan di samping itu konsep kurikulum sebagai ide atau gagasan ini sering tidak sesuai dengan hasil yang didapatkannya, dan hasilnya pun sulit untuk dicapai. Nah, yang kedua ada kurikulum sebagai rencana tertulis, di mana di sini sudah jelas bahwasannya kurikulum itu dituangkan secara tertulis, dan menurut ada pandangan menurut Miller dan Schiller, kurikulum ini minimal meliputi yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai, kedua, praktik atau isi materi pendidikan yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada pedoman dan strategi untuk pengorganisasian materi atau pelaksanaannya.
Oke, yang ketiga yaitu kurikulum sebagai kegiatan atau proses, di mana kurikulum ini sebagai pengimplementasian proses pembelajaran dalam pendidikan. Nah, dalam kurikulum ini dituangkan secara tertulis dengan dimensi proses yang mengimplementasikan apa yang telah dimulai dan diprogramkan secara tertulis juga. Tetapi sebaliknya, terkadang dalam proses ini dapat muncul sesuatu yang baru, perubahan, dan dieliminasi pula kepada apa yang telah dimulai dan diprogramkan secara tertulis. Karena ada situasi dan kondisi yang membutuhkannya dan perubahannya pun dibuat. Jadi dalam kurikulum sebagai kegiatan atau proses ini dapat berubah kapan saja, menyesuaikan kondisi dan situasi pada saat itu. Lalu yang terakhir ada kurikulum sebagai hasil. Nah, di sini letak di mana berhasil atau tidaknya sebuah kurikulum. Karena hasil adalah pencapaian dari kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum saat ini kebanyakan berbentuk desain tertulis dan kurikulumnya pun sudah sesuai dengan cita-cita yang diinginkan, karena hasilnya juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi internal maupun eksternal, baik itu dari gurunya ataupun siswanya. Nah, juga diterapkan memberikan pengaruh dominan terhadap proses dan hasil yang dicapai untuk kurikulum itu sendiri. Jadi, dalam keempat komponen ini sangatlah berhubungan, berkaitan, dan mempengaruhi sekali terhadap proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Maybe I think enough for me, for my presentation, and I'm handing it back to the moderator. Okay, thank you, Teh Hasna. For the next session is for the next chapter is kesimpulan. So for the kesimpulan from this presentation is kurikulum adalah sebagai seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman, mungkin ya sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa, subjek didik, terdapat seperti fungsi dan sebagaimana yang seperti yang seperti Ice breaking. Tarik nafas. Seperti yang dikemukakan oleh Robert S. Zeiss yang dikatakan oleh Guy Roux pada tahun 1981, yaitu semua perencanaan lain seperti misalnya pembelajaran, kegiatan, dan prosedur penilaian dihitung sebagai pengajaran, bukan perencanaan kurikulum. Dan kurikulum tersendiri itu memiliki arti sebagai suatu lintasan dalam dunia pendidikan dan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan atau karena keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Alexander juga menyatakan bahwa pembelajaran adalah implementasi kurikulum yang berbentuk interaksi guru, siswa di sekolah, seperti yang mereka katakan, pengajaran adalah implementasi kurikulum. So that's it for the kesimpulan. So for the next
chapter is discussion session, but for the discussion session is in the WhatsApp group or our WhatsApp group. So that's it. Maybe for first group from us. So I would like to thank you for your time to watching this video or presentation and the attention. And so I would like to close this presentation, and thank you for Mr. Andriana for watching this video too. So I want to say sorry for our member if we had a lot of mistake because our still learning. So say bye everybody. So bye everybody. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.